Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, saya punya program baru. Namanya Alim, Alkitab 5 menit. Saya usahakan di bawah 5 menit bahwa program saya ini selesai ya. Tapi mohon, karena ini hanya 5 menit, ya kalau bisa iklannya jangan dilewatkan ya. Karena ini sangat bermanfaat loh. Ya. Nah, judul kali ini adalah mengubur hidup teori Yudas ke neraka. Ya. Nah, selama ini kita sudah mendengarkan berbagai argumen sampai 22 dan kemarin Esra Soro sampai 4, berarti sudah 27 lah tanggapan mengenai Yudas masuk surga atau neraka. Kalau saya sudah menjelaskan, Alkitab yang menjelaskan bukan saya. Saya hanya membukakan ya bahwa Matius 19 ayat 28 Yesus menjanjikan tahta bagi 12 murid dan diperkuat di dalam perjamuan malam, yakni di Lukas 22 ayat 29 Yesus mengatakan aku menetapkan hak-hakmu, artinya sudah mengeluarkan surat keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Apa itu surat keputusannya? Mengangkat 12 murid menjadi hakim di atas tahta. Oke? Dan kalau orang masih mendebat bahwa Yudas tidak ke neraka, tidak diampuni gara bunuh diri, sudah saya jelaskan, ya kan? Ayatnya ampuni Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oke. Nah, sekarang saya tinggal mematahkan sedikit lagi sebenarnya ya. Inilah pukulan terakhir. Saya bukakan kepada kalian rahasia kitab suci yang terkubur selama ini yang jarang dibaca orang. Oke. Yang pertama, saya bukakan, kalian akan tercengang ini, dan saya jujur ya, kemarin ada yang men-Skype saya, dia memberi ayat ini. Jadi inilah gunanya, saya bukan manusia serba tahu, tidak. Ada juga yang memberitahu. Bagaimana kalau ini bang, bagaimana kalau ini? Oke, saya baca dulu, saya pelajari ya. Ini kalian lihat dulu ya. 1 Korintus 5 ayat 5. Oh jangan, sebelum itu ini dulu. 1 Korintus 15 ayat 5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Kefas itu siapa? Simon. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Perhatikan, di situ Yesus tetap menggunakan kata 12 murid. Ingat ya, bukan dikatakan 11 murid. Ketika Yesus menampakkan diri, kalian paham kan? Peristiwa Yesus menampakkan diri bagaimana? Itu kepada, pertama sekali kepada si Simon. Ketika mereka pergi ke kota, baru ketemu dengan katakanlah Yesus, mereka kan waktu itu tidak kenal, ya. Maka di situ dikatakan setelah mereka pulang, mereka bercerita kepada saudara-saudaranya, ya yang 12 orang itu. Maka Paulus membukakan rahasia itu. Lah di sini ada Kefas, artinya bisa jadi Kefas berbicara kepada Paulus rahasia itu, ya kan? Nah, sekarang andai kata kalian bertanya, loh, bukankah waktu itu Yudas sudah mati? Ya betul mati. Tetapi Yesus bisa melihat roh. Iblis aja bisa dilihat Yesus. Ya kan? Artinya ketika Yesus hadir, 12 murid itu hadir. Ini tidak bisa kalian hapus ayat ini. Dan saya juga sudah lihat ke dalam bahasa asli. Memang dikatakan ke-12 muridnya. Murid siapa? Murid Yesus. Nah, bagaimana menjelaskan hal ini? Sekarang saya bukakan. 1 Korintus 5 ayat 5. Itu ada titik-titiknya, nanti kalian baca. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi ternyata ini rahasia lagi nih. Jadi dalam 5 menit ini saya akan membukakan banyak rahasia-rahasia ya. Nah, perhatikan ayat 5 dan 5 itu ya, perhatikan ya, 1 Korintus 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Perhatikannya orang itu. Paulus ini menceritakan seorang yang menikahi istri bapaknya ya. Dari ayat 1 kan. Jadi harus diserahkan tubuhnya kepada iblis sehingga binasalah tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, Yudas bagaimana? Dia kan sudah diserahkan kepada iblis tubuhnya. Maka dia binasa, tetapi dia diselamatkan pada hari Tuhan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu sebabnya 1 Korintus 15 ayat 5 mengatakan, Yesus bertemu dengan 12 muridnya, bukan 11. Oke kawan-kawan? Sekian, saya akhiri dulu Alim. Alkitab 5 menit, bagian pertama. Salam, sang debaters.